Pancasila harus dibumikan ya. Bumikan itu artinya betul-betul harus dilaksanakan day by day, hari berhari dalam kehidupan ini, agar persatuan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika itu bisa diamalkan. Ya. Saya ini kan memang mungkin sedikit langka ya, karena saya beragama Konghucu, kemudian saya kuliah di Fakultas Ekonomi pada waktu itu Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada waktu itu di kelas ya saya sendiri yang beragama Konghucu ya, dan saya dengan senang hati belajar agama Islam 8 semester. Berbagi aksi, inspirasi, dan kolaborasi. Selamat datang di podcast Bicara Berarti. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Bicara Berarti gitu. Kita hari ini akan berbagi aksi, inspirasi, dan kolaborasi bersama Pak Chandra Setiawan, Insan Pancasila 2024 gitu ya. Nah tapi sebelumnya temanya hari ini kita akan ngobrolkan soal perdamaian gitu ya. Kalau kita ngomongin soal perdamaian pasti lekat sama konflik gitu. Nah kalau kita ngomong konflik, wah kita sehari-hari suka ketemu banyak konflik gitu ya. Dan mungkin akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir gitu ya, di Indonesia mungkin ya banyak banget aksi-aksi untuk membela beberapa konflik yang besar gitu ya. Contohnya konflik Palestina gitu dan Israel. Karena ada kesamaan identitas, terus kemudian juga ada mungkin merasa kesamaan latar belakang gitu ya. Dulu pernah dijajah dan sebagainya. Akhirnya ada bentuk-bentuk aksi boikot, terus kemudian ada aksi turun ke jalan dan sebagainya gitu ya. Nah sebenarnya saya penasaran Pak Chandra gitu ya. Konflik yang terjadi ini kan sebenarnya tidak di teritorial negara kita gitu ya, gitu. Tapi karena konfliknya begitu dahsyat gitu ya, jadi ada banyak masyarakat, bahkan mungkin juga tidak di Indonesia doang gitu ya, tapi di banyak negara gitu, akhirnya bersimpati gitu. Nah kalau dari kacamata Pak Chandra gitu ya, konflik Palestina ini seberapa berpengaruh sih terhadap stabilitas nasional kita gitu? Ya baik, terima kasih. Nah itu kalau kita bicara konflik Palestina ya, sebetulnya memang tidak terpengaruh langsung akan eksistensi Indonesia. Tapi sebagai bangsa Indonesia ini memang punya kewajiban ya. Arti kewajibannya itu kan untuk ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Oleh karena itu rakyat Indonesia terpanggil ya. Terpanggil, saya pikir itu masalah kemanusiaan ya. Saya lebih melihat masalah kemanusiaan di mana orang Indonesia terpanggil karena melihat brutalnya yang terjadi di sana ya. Sehingga mereka peduli, menunjukkan solidaritasnya, menunjukkan kepeduliannya tadi seperti Anda katakan, simpati, empati kepada rakyat Palestina ya, yang memang rakyat Palestina itu atau negara Palestina salah satu negara yang pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia ya, kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu wajarlah dari sejak Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno, sampai sekarang kita konsisten untuk memperjuangkan eksistensi Palestina sebagai negara yang merdeka. Jadi memang hal ini baik ya untuk rakyat Indonesia, agar kita punya rasa empati dan sekaligus memang kita menghendaki agar penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan ya, dalam bentuk apapun juga. Oke. Oke, saya menarik, kita coba berkaca kembali ke pembukaan Undang-Undang Dasar gitu ya. Ada banyak cita-cita luhur di sana gitu Pak ya. Gitu. Nah, terus habis itu kita sebenarnya juga punya Pancasila gitu. Jadi 5 dasar negara kita bernegara sebagai manusia di Indonesia gitu. Menurut Bapak pengamalan Pancasila, terus habis itu cita-cita luhur yang diungkapkan di pembukaan, itu konteksnya dalam keseharian kita sekarang itu seperti apa Pak? Ya. Kalau kita telaah ya, Pancasila ini kan satu persatu ya, dari misalnya sila ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja ini
sebetulnya sudah sebagian besar rakyat Indonesia ini atau kita ini sudah mengamalkan sila pertama ini, yaitu mengenai penghormatan kita kepada umat yang beragama lain ya, kemanusiaan kita di sana ya, sehingga secara umum kan keberagaman beragama di Indonesia ini ya, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kan diterima dan kita tidak menganggap orang yang beda agama itu sebagai musuh kita. Ya. Jadi secara umum sila ketuhanan Yang Maha Esa ini sudah dijalankan oleh orang Indonesia dari sejak dahulu kala ya, sampai sekarang. Justru akhir-akhir ini kadang-kadang ada sedikit erosi ya, kalau kita perhatikan ya. Tapi secara umum itu penghormatan kepada orang yang berbeda agama, toleransi untuk menyediakan katakanlah kehadiran orang lain itu ya, menyediakan tempat dan lain sebagainya, itu sudah cukup baik ya. Kemudian kita lihat mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ini sila kedua. Nah tentu ini Indonesia, rakyat Indonesia ini termasuk cukup baik ya, terutama kita buktikan pada saat pandemi COVID-19, itu kan rakyat Indonesia menunjukkan kebersamaannya ya, bagaimana kita saling tolong menolong demi kemanusiaan itu ya. Jadi berbagi kepada orang yang tidak mampu, sehingga terjadi PHK dan lain sebagainya yang besar-besaran terjadi, tapi situasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa itu masih bisa berjalan ya, dan kita bersyukur dengan kebersamaan kemanusiaan kita itu akhirnya kita bisa melewati masa-masa sulit selama COVID-19 itu ya. Jadi dan kasih sayang antara sesama itu kan bisa terlihat. Orang Indonesia ini termasuk yang generous ya, di antara bangsa-bangsa di dunia yang berbagi ya dalam keadaan musibah ya, banjir, ada tsunami, gunung meletus dan lain sebagainya. Itu kan secara spontan itu mengumpulkan dana. Kalau kita perhatikan lewat televisi, lewat koran dan sebagainya, itu akhirnya terhimpun dana yang cukup besar untuk mengatasi kesulitan teman-teman kita sebangsa dan setanah air ya. Itu menunjukkan bahwa kemanusiaan kita itu selalu terbangkit ya, untuk bisa peduli kepada sesama manusia. Nah, bicara mengenai sila persatuan Indonesia, ini memang hal yang krusial ya, harus dipertahankan apapun harganya. Tapi ini tantangan bagi kita, karena apa? Kita menganut demokrasi yang cenderung liberal, ya, demokrasi kita cenderung liberal. Kenapa? Karena kita menganut one man one vote di segala level. Segala level itu sebetulnya tidak begitu sesuai ya dengan demokrasi Pancasila. Nanti saya bisa jelaskan sila keempat ya. Tapi kalau kita lihat ini bisa menggoyahkan persatuan. Oleh karena itu kita harus kembali bersama-sama seperti tagline 17 Agustus ini kan. Bagaimana agar Indonesia Nusantara maju, Indonesia bersatu gitu ya. Jadi Indonesia ini negara yang diberkati Tuhan ya, itulah kita bisa merdeka, itu dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Tuhan ya. Kita bisa mendirikan Indonesia merdeka ini. Kemudian kita punya Pancasila itu yang membuat kita masih bisa bersatu. Oleh karena itu Pancasila harus dibumikan ya. Bumikan itu artinya betul-betul harus dilaksanakan day by day, hari berhari dalam kehidupan ini, agar persatuan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika itu bisa diamalkan ya. Kemudian bicara mengenai sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, itu sebetulnya demokrasi khas Indonesia. Khas Indonesia itu melalui perwakilan. Nah, itu dihilangkan kan setelah amandemen
Undang-Undang Dasar 45 berkali-kali, akhirnya kita mengikuti demokrasi liberal yang saya katakan. Sebetulnya itu sedikit katakanlah bertentangan sebetulnya dengan demokrasi Pancasila yang kita ingin bangun melalui permusyawaratan perwakilan. Sekarang ini kecenderungannya itu adalah kita lebih cenderung kepada mayoritas minoritas, ya kan, suara karena dasarnya perhitungan suara. Ya, padahal suara terbanyak itu belum tentu kebenarannya hakiki kan. Bisa aja kebenarannya menyimpang karena ada money politik dan lain sebagainya kan. Nah, oleh karena itu ini tantangan ke depan bagi generasi penerus ya, agar mendalami demokrasi khas Indonesia ini sehingga kita lebih manusiawi ya, lebih cenderung bermusyawarah ya, musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang walaupun dia minoritas gitu ya. Jangan dilihat latar belakangnya dia minoritas terus kemudian tidak dihargai, atau melihat dia bukan kelompok kita terus tidak dihargai. Nah, ini tantangannya. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini memang masih perjuangan panjang karena bicara keadilan ini belum bisa dinikmati oleh semua rakyat Indonesia karena Indonesia ini penuh masih dengan ketimpangan. Ya, ketimpangan dalam bidang ekonomi, penghasilan juga ya. Juga kesempatan ya, itu masih terjadi gap. Jadi keadilan sosial masih perlu perjuangan agar betul-betul kita bisa berbagi dengan proporsional dan adil ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Harusnya kan negara itu kok no one left behind ya, harusnya betul-betul bersama. Nah, ini secara singkat ya. Oke. Berarti kalau saya yang coba ambil sebenarnya Pancasila itu akan selalu relevan sebenarnya Pak ya. Betul. Buat kita. Cuman tadi di masing-masing silanya mungkin kita punya tantangan masing-masingnya ya gitu. Betul. Ya. Apalagi misalnya nomor 3, nomor 4 itu tadi yang Bapak Chandra sebut gitu. Oke. Nah, saya penasaran sama ini Pak, penghargaan yang diberikan ke Bapak, Insan Pancasila 2024. Ini boleh diceritakan ini penghargaan dari siapa? Ini kok bisa gitu dapat penghargaan ini gitu? Bapak dulu seberapa aktif gitu maksudnya untuk menyuarakan tentang perdamaian dan Pancasila? Terima kasih. Jadi keputusannya ada di BPIP ya. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang membentuk Dewan Juri berjumlah 9 orang. Nah, Dewan Juri 9 orang itu tidak pernah menghubungi saya. Ya, jadi mereka mentrace, mewawancarai orang-orang lain yang mengetahui mengenai saya. Jadi track record saya. Nah, tentu kalau bertanya mengenai track record saya ini kan memang mungkin sedikit langka ya, karena saya beragama Konghucu, kemudian saya kuliah di Fakultas Ekonomi pada waktu itu Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada waktu itu di kelas ya saya sendiri yang beragama Konghucu ya, dan saya dengan senang hati belajar agama Islam 8 semester di UI itu. Nah, jadi saya udah terbiasa hidup dengan orang yang berbeda ya, berbeda agama dan lain latar belakang. Dan kebetulan di SMA itu saya sekolah di namanya SMA Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu pun sudah memang di sekolah itu beragam dan kebetulan di sekolah saya dulu itu diajarkan karena siswanya itu berasal dari latar belakang berbeda-beda, ada 6 agama, diajarkan semua sesuai dengan agama masing-masing. Nah, dari situ sudah tertanam ya SMA ya, bahwa kita bisa menerima kehadiran orang yang berbeda kan. Yang jelas berbeda agama itu sudah jelas lah, ketika pelajaran agama kan kita pindah kelas masing-masing gitu ya, terus kita bergabung kembali. Nah, kemudian di mahasiswa tentu saya mahasiswa UI itu kan sangat militan ya, memperjuangkan keadilan ya, artinya ikut menumbangkan Presiden Soeharto ya. Dan saya ya terinspirasi juga oleh kegiatan-kegiatan mereka ya, sehingga nah, ketika saya masuk di Jakarta tahun 95 saya sudah
terjun dalam masyarakat dialog antar agama Jakarta, Madya. Jadi Madya. ikut mendirikan Madya. Disitulah kami membackup kegiatan-kegiatan Gus Dur, ya Gus Dur yang sering mengundang lintas agama ya, lintas agama. Kami berperan lah untuk bersama-sama katakanlah hadir sekaligus mendatangkan tokoh lintas agama di rumah Gus Dur di Ciganjur itu. Ya. Ya berkumpul di sana sehingga kita terinspirasi oleh berbagai tokoh agama ya yang hadir ya. Dan kemudian saya terpilih menjadi anggota Komnas HAM. Angkatan pertama yang dipilih oleh DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Itu undang-undang tentang HAM ya. Dan saya waktu itu paling muda terpilih dan satu-satunya juga yang beretnis Tionghoa pada waktu itu. Sehingga saya dipercaya oleh Komnas HAM, rapat pleno Komnas HAM untuk memegang hak mengenai kebebasan beragama dan kebebasan individu. Disitulah saya mendapat pengaduan ya, menerima pengaduan dan datang ke tempat-tempat di mana umat-umat tertentu, agama tertentu itu dipinggirkan. Ya sebagai contoh misalnya ada umat Ahmadiyah itu terjadi peminggiran ya, mereka di Lombok dibakar komplek perumahannya dan sebagainya. Di Parung, Bogor terjadi pengusiran dan sebagainya. Nah itu laporannya masuk di Komnas HAM. Saya menangani, demikian juga ada gereja yang ditutup misalnya dan sebagainya. Itu laporan yang masuk ke saya. Termasuk juga ada umat Islam yang sholat pakai bahasa Indonesia kemudian dipinggirkan. Ada yang dari Malang itu Roy namanya ya. Ada yang manggilnya Ustadz Roy segala macam. Itu mereka mengadu di Komnas HAM ya, sehingga saya menerima mereka dan berjuang juga, termasuk sebetulnya berjuang juga untuk diri saya, karena waktu itu Konghucu kan belum dilayani, belum dilayani oleh Kementerian Agama, sehingga saya sebagai anggota Komnas HAM mengappeal juga kepada teman-teman anggota Komnas HAM ya, untuk juga memperjuangkan agama yang saya peluk ya, agar bisa ayomi sama dengan agama yang lain. Sehingga dari sana, karena tadi itu mengamalkan sila pertama Pancasila itu kan, harus menghormati agama orang lain, toleransi ya, kemudian hak asasi manusia orang beragama di Indonesia harus dilindungi. Nah itu akhirnya saya bersyukur ya, Komnas HAM sangat aware sehingga secara nyata menulis surat kepada Presiden, kemudian kepada Kementerian Agama ya, dan membuahkan hasil ketika Gus Dur menjadi presiden. Jadi Gus Dur itu saya kebetulan salah satu saksi hidup ketika Gus Dur menandatangani pencabutan Inpres 14 tahun 67. Jadi dengan Kepres nomor 6 tahun 2000 itu kami itu artinya Pak Marsilam Simanjuntak masih hidup ya. Kemudian almarhum Bondan Gunawan. Kemudian dari Matakin Bapak Budi Santoso Tanuwibowo. Kemudian Bapak Bingki Irawan dan saya. Jadi kita berlima itu di Istana Negara ya kalau nggak salah. Nah itu kita menunggu sampai malam hari Presiden Gus Dur menandatangani pencabutan Inpres 14 tahun 67. Nah dari situ Konghucu itu boleh mulai mendapatkan pelayanan, tapi belum tuntas ya, baru tahun 2006 tuntas dilayani Kementerian Agama, KTP boleh kembali menulis Konghucu, di sekolah boleh ikut pelajaran agama Konghucu ya. Nah itu baru kebebasan itu didapat kembali di zaman Presiden SBY. Nah itu saya terlibat terus menerus dan juga membangun
persaudaraan ya antar umat beragama ini. Saya kemudian tahun 2000 ikut mendirikan Indonesia Conference on Religion and Peace, ICRP. Ini juga kita berjuang untuk semua agama boleh semacam rumah perdamaian ya. Di ICRP itu mereka boleh datang. Jadi tidak hanya komunitas dari 6 agama ya, tapi ada dari Tao, dari Bahai, dari Sikh, dari kelompok penghayat kepercayaan dan yang lain-lain. Mereka pokoknya bisa datang ke ICRP ya. Juga saya melihat peran saya juga harus go internasional. Nah, makanya pada tahun 2000 saya dihubungi Global Peace Foundation Internasional untuk melaksanakan event besar sekali, yaitu Global Peace Festival Asia Pasifik di Jakarta. Ya, tahun 99 saya di 2010 akhirnya kita laksanakan di Jakarta 2010. Jadi Global Peace Festival Asia Pasifik pada waktu 2010 kita tahu kan keadaan perekonomian belum begitu bagus di dunia. 2008, 2009 masih itu kan 2008. resesi dunia kan. Ada mortgage crisis ya di Amerika ya. Nah, kita mau menunjukkan bahwa Indonesia ini aman. Jadi diadakan di Indonesia dari negara lebih dari 20 negara utusannya datang ke Indonesia merayakan ya festival. Jadi Global Peace Festival Asia Pasifik. Itu kami bekerja sama dengan PBNU dan elemen masyarakat lainnya didukung oleh semua komunitas agama mengadakan berbagai event mulai dari seminar internasional, kemudian kerja bakti atau service project kepada banyak pihak ya, mulai dari kebersihan, penyediaan obat-obatan kepada ibu dan anak, sampai kepada perayaan festivalnya di Gelora Bung Karno. Nah, berdirilah Global Peace Foundation Indonesia tahun 2010 itu. Saya salah satu pendirinya Global Peace Foundation Indonesia, sehingga atas kegiatan-kegiatan saya lintas iman mempromosikan perdamaian lintas iman ya, kerjasama tokoh lintas agama itu, rupanya akhirnya BPIP memberikan penghargaan kategori Insan Pancasila 2024 lintas iman kepada saya. Nah, tadi sekali lagi mereka tidak pernah mewawancarai saya secara langsung. 9 juri yang sangat kredibel ya. Dan saya berterima kasih lah, artinya bukan untuk saya, tapi sebetulnya itu tentu saja penghargaan kepada organisasi yang saya bergiat ya. Tadi saya nyebut Madya, kemudian ICRP, Global Peace Foundation Indonesia, Matakin. Ya, Matakin itu selalu saya ingin kita inklusif gitu. Banyak kegiatan kami selalu melibatkan dari berbagai umat beragama yang lain. Bicara berarti. Hidup ini harus berarti untuk orang lain. Living for the sake of others. Living for the happiness of others itu misalnya kan. Itu ditanamkan bahwa hidup kita ini baru berarti kalau kita bisa sesuatu untuk orang lain, ya kan? Nah, itu adalah culture of service, membangun budaya pelayanan. Jadi